Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqallahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah sebenar-benarnya kepada Allah, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan kebaikan. Nasihat menasihati kebenaran dan nasihat menasihati dalam isolasi. Sering sekali kita menggunakan kata saudara, dan itu sangat mudah sekali kita ucapkan, betul nggak? Ya, sing sabar. Ketika kita mendapatkan sebuah sedikit bercerita mungkin boleh saya introspeksikan permisi. Mohon doanya buat adik saya tercinta. Hari ini dirawat di rumah sakit jantung dalam kondisi sebelah badannya rasa. Mohon doanya mudah-mudahan bisa cepat pulih kembali. Amin. Usianya baru 41 tahun. Anak dua dan tinggal lagi anaknya sekarang dibawa Cihanjuang ke ibu mertuanya. Sementara ibu saya sendiri sekarang kan tidak bisa dibawa ke sana, jadi harusnya saya ibu. Saya yang paling besar bagian belakang jantung. Mohon maaf, tidak, saya masih terbawa emosi karena hati saya masih terjatuh, tapi saya ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh kandidat. Mungkin untuk reschedule tadi mungkin susah. Saya usahakan hadir hari ini. Alhamdulillah, bismillah saya bisa hadir di sini di hadapan hadirin sekalian. Mudah-mudahan saya bisa dengan maksimal belajar menyampaikan hasil di hadapan kita sekalian. Balik lagi kepada sabar. Sabar itu bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Itu menurut Nabi dan Jokowi. Tapi pelaksanaannya sungguh tidak mudah. Mungkin ibu juga sering ya mendengarkan sing sabar, kamu yang harganya mayuran, tapi pada kenyataannya kalah. Sekarang saya sabar itu terdiri atas 3. Yang pertama, kita sabar atas musibah. Yang kedua, kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan yang ketiga, kita sabar dari perilaku kemaksiatan. Adapun sadar atas musibah yaitu sabar apabila kita menerima ujian kehidupan seperti ini yang saya hadapi sekarang ini. Saya berusaha untuk sabar menjalani, sabar untuk ikhlas, masa mempercaya ya Allah, masa sih usia segitu udah masuk, terus gimana nanti ke depannya, bagaimana nanti dia menghidupi kehidupan anak dan istrinya dan lain sebagainya. Itu saya datang ke rumah sakit dan saya lihat wajah istrinya, dia melarang saya untuk menangis sampai siapa sih yang buat masuk rumah sakit terbujur kaku dan nggak bisa tidak bisa ngomong satu kata pun. Kemarin siang saya masih bersilaturahmi ke sana, kita masih saling bercanda di waktu. Mau diantar rumah sakit ya kamu ini nggak latih kuat. Bener nih, kamu pucat kayak gitu, nggak kuat. Asal masuk rumah sakit, kita nggak tahu apa yang akan terjadi sekian menit kemudian. Mudah-mudahan adik saya, adik ipar saya, termasuk orang yang sabar menerima cobaan yang Allah berikan dan bisa menjalani hari-hari ke depan yang jelas, karena kita sudah tahu kalau sudah terkena stroke mungkin ada beberapa proses dan beberapa waktu yang akan mengandalkan dia menemani adik saya ke depannya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kesabaran itu adalah, ketahuilah bahwa kesabaran itu adalah pada pertama kali musibah. Artinya pada saat musibah itu datang, dia ikhlas menerima kesabaran, menerima musibah itu, nah dia termasuk orang yang sabar. First time
time pertama kali dia diuji, ketika dihadapkan dengan musibah tersebut, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Kita kadang melihat sabar kayak Rasul seperti itu ya, benar nggak seperti itu? Terus kadang kita menghadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang luar biasa, pecicina gitu, luar biasa rajin, kita sangat mudah mengatakan sabar ya Bu. Mungkin anaknya memang aktif, memang luar biasa, tidak mau diam di tempat. Nah, bagi si ibunya mungkin ya, karena setiap hari melihat seperti itu pasti dia terasa bagaimana cara subhanallah. Tapi kalau dia melihat dari awal takdir seandainya Rasul, insya Allah itu akan menjadi pahala. Yang kedua, sabar dalam menjalani. Satu aja ya. Amal yang paling dicintai Allah dan amal yang di dalamnya terus menerus dilakukan terus menerus walaupun sedikit demi sedikit. Hadis seperti ini, contohnya sedekah. Sedekah merupakan sabar dalam ibadah. Contoh kegiatan sabar dalam ibadah, walaupun hanya 1000 paribasan, 2000 paribasan, tapi kita lakukan secara rutin, itu termasuk sabar dalam melakukan kegiatan ketaatan dalam ibadah. Nah, yang ketiga ada sabar dari perilaku kemaksiatan. Nah, dalam hal ini ada kaitannya dengan hubungan sosial masyarakat. Ada sebuah hadis riwayat ini dia mengatakan, tidaklah seseorang mukmin menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya kecuali dia telah sabar terhadap sifat buruk yang muncul dari saudara tersebut. Kita lihat dari ini bersahabat. Kalau lama-lamaan kita lama-lamaan kalau udah sabar sifat kan suka muncul tuh ya sifat asli dari teman kita tersebut. Kalau kita nggak sabar, pasti kita tinggalin untuk orang. Misalkan kalau dia aja nggak dikembaliin, minjem duit, paribasan cik itu melantai. Karena untuk sama-sama anak yang punya, terus punya aku yang minjem modal itu keburukan apabila kita sudah bersahabat dengan lama akan muncul. Disitulah akan kelihatan apakah kita sabar berteman dengan teman yang seperti ibu-ibu yang ada di sini tidak seperti itu ya. Sabar dalam kedua kita dia bersabar. Sering kita mendengar sabar itu tidak ada batasnya. Mereka yang mengatakan sabar tidak ada batasnya, mereka berarti berputus asa dari pertolongan Allah, istimewa dengan arah surah. Yang ada itu sabar itu ada semangatnya, bukan tidak ada. Itu artinya dia harus bisa sabar, oke. Tapi di tempat yang satu dia tidak harus bersabar. Pada waktunya dia harus marah, oke, harus marah untuk menyampaikan sesuatu yang harus harus disampaikan. Karena bukan sikap diam. Sikap diam merupakan kadang dianggap sebagai sikap sabar menghadapi seseorang yang tadi ada di posisi yang ketiga, yang sudah muncul sifat aslinya, yang sudah muncul sifat pribadinya yang negatif-negatif. Yang ketiga, orang sabar biasanya lebih suka mengalah dan tidak memikirkan diri sendiri, lebih mementingkan mendahulukan kepentingan besar. Kenyataannya memang seperti itu ya Bu ya. Ibu-ibu di sini insya Allah orang-orang yang sabar. Masuk ke dalam kendaraan, sok dipayun, tadi mau sosok mana aja lagi di mana sebelumnya naik mobil bukan sama kami banyak sabar. Seperti dewa seperti itu terkena kalian itu kan sabarnya mengalah di lebih sabar itu kan yang keempat ya Bu. Sabar itu sama dengan pasrah ikhlas menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan tentunya tetap berdoa juga kepada yang atas. Allah sabar Allah bukan berarti orang-orang
gitu kan, asal usul gitu kesenangan. Tidak seperti itu juga. Yang ketiga, sabar, sebuah harapan yang terpelihara sekian lama walau belum tentu segera terwujud. Dalam hal ini contohnya adalah doa yang mulia. Kadang kita kalau berdoa tidak langsung diwujudkan sama Allah ya. Nah, tapi kadang kita suka anak subahan, ya Allah mau sih ulang ke segala apapun dia akan nah, saya doa pakai kita seperti itu. Ya, sami sahabat bukan sami itu juga pakai orang itu. Allah pasti akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau belum dikabulkan, berarti doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan kepada Allah itu belum tepat waktunya. Nah, dengan sabar ini kita bisa mempertahankan pikiran yang jernih. Kalau butuh sabaran mau ulang berbeda emosi artinya punya harus namun kita sabar ya Allah mesti usul itu benar-benar dulu tamu ketos dia sibuk terus kalau luar dengan menggunakan sabar insyaallah tapi kalau sabar itu nggak sabar akalnya dan sabar ekspresi menunjukkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita sabar ini maksudnya dengan menganalisis situasi dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan solusi yang tepat dengan apa permasalahan yang kita hadapi. Tapi yang belum bersabar, bahwa solusi itu hanya ada emosi, dan emosi, si A singgung, jadi rame, terjadi sesuai dengan harapan aku. Tidak sabar dapat mendorong kita mengambil keputusan yang impulsif atau terburu-buru dan tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Sehingga berikutnya mengambil keputusan sambil emosi, ya ternyata insya Allah bakal tidak akan maksimal hasilnya karena berusaha kita. Jadi kan mengambil berbicara tentang kesabaran. Kita itu berbicara tentang Islam sering sekali di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya orang sabar itu jenderal itu beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah kita menghapuskan hati. Kemudian kesabaran memang memiliki batasan. Kesabaran bukan penderitaan yang tanpa ujung akhir, melainkan ujian yang diukur dan diberikan Allah sesuai dengan kapasitas hidup. Sesuai dengan ini, dengan ayat Al-Quran di dalam Al-Baqarah ayat akhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun ta'imut harinya simpul yang lebih pasti adalah sunnahnya. Dengan banyaknya ujian dan terkadang juga diceritakan di dalam saat pastinya warga RW 07 insya Allah kalau kami. Di situ jelas Allah yang memberikan ujian di luar dan apabila kita terus minta Allah menjual bimbingan kepada. Kemudian surah ayat 6 sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kemudahan bersama kesulitan. Jadi mereka selalu bergantinya. Apabila sedang ada kesulitan pasti kemudahan akan menyertai. Begitupun ada kemudahan, hati-hati karena si kesulitan selalu akan bersama. Begitupun kehidupan, ada suka ada duka. Kemarin kita berhappy di kolam renang bersama Istiana Elmi. Hari ini saya ada suka dan duka dalam kehidupan dan selalu berdampingan. Sebagai apa ya? Batasan, bukan batasan. Sebagai ini, bahwa kita tuh kalau terlalu bahagia jangan terlalu lemas. Selalu ingat sama Allah karena di balik itu pasti akan ada sesuatu yang dan ada sesuatu yang biasanya asal pasti jangan ternyata ada sesuatu di balik itu sudah saya apalagi kalau tidak direm kita tidak tahu rahasia Allah. Kesabaran bukanlah pembenaran untuk terus menderita. Tanpa usaha Allah memberikan kita akal. Bagaimana nih supaya kita bisa tetap bersabar? Salah satunya adalah hadir ke majelis bersama berkumpul bersama teman-teman
kita saling apa ya, kita saling support, kita minta dukungan secara batin. Yang saya rasakan sampai saat ini selalu mengingat saya untuk kembali ke sini. Enggak, aku cuma 5 kali. Merangkul saya walaupun sekarang saya sudah tidak bisa tinggal di sini lagi, tetapi mereka tetap mengambil saya sebagai orang sini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu membalas kebaikan, sama Allah dijaga juga dirangkul suatu saat di luar sana, dirangkul sama muslim lainnya. Kesabaran dalam proses menghadapi ujian memang tidak boleh tanpa ada alasan. Namun dalam arti melawan dan menghadapi satu bentuk aktivitas agar bisa terus bangkit dan berjuang dengan tadi. Kita saling support dalam semua komunitas, dan itu akan terus membantu semangat kita untuk hidup, untuk terus bersabar menjalani kehidupan. Tapi kalau kita tidak datang sebuah majelis ilmu yang di dalamnya ada orang-orang yang paham tentang ilmunya, bagaimana menjadi orang yang bersalah, pasti habis cerita. Nah, sebelum akan mulai alhamdulillah, saya di sini bertemu dengan orang yang selalu mengingatkan saya untuk selalu bersabar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu juga sepertinya sudah mencukupi 15 menit. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, itu tidak terdapat dari saya dan kebenaran hanya dari Allah. Aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.